Halo Sobat Teta Sultan, jumpa lagi dalam podcast Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini saya Sri ditemani oleh seorang sultan dari Kanwil DJPP Provinsi Sulawesi Selatan. Ada Bapak Rafael Widiestu Margianto, Kepala Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal. Hari ini tema kita tentang Hakordia. Hanya itu anti korupsi sedunia ya, jatuh tiap tanggal 9 Desember. Pak Rafael, mungkin sebelum kita mulai Pak Rafael ingin menyapa sobat-sobat Teta Sultan. Silakan Pak. Sobat Teta Sultan, salam sehat. Semoga semuanya tetap semangat ya dalam masa pandemi COVID ini, jaga kesehatan. Baik, tema kita Hakordia Pak. Ya. Bisa mungkin diceritakan Pak latar belakang kenapa Hakordia itu kita peringati tiap tahun? Hari Anti Korupsi Sedunia atau International Anti-Corruption Day ditetapkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 31 Oktober 2003. Sejarah Hakordia ini dimulai pada tanggal 31 Oktober 2003, di mana pada saat itu Sidang Umum PBB menyetujui Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi atau dikenal dengan namanya United Nations Convention Against Corruption atau UNCNC. Meski konvensi tersebut telah dimulai pada 31 Oktober 2003, namun peringatan Hari Anti Korupsi Internasional mulai diberlakukan pada bulan Desember. Melalui Resolusi nomor 58/4, Majelis PBB kemudian menetapkan tanggal 9 Desember sebagai Hari Anti Korupsi Internasional atau International Anti-Corruption Day yang kemudian dikenal sebagai Hari Anti Korupsi Sedunia. Tanggal 9 Desember, masyarakat dunia termasuk Indonesia memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia. Di Indonesia, Hari Anti Korupsi Sedunia ini diperingati dengan beragam agenda dan kegiatan dengan semangat pencegahan dan pemberantasan korupsi. Nah, peringatan Hakordia ini dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga negara yang fokus pada pencegahan, penanganan, dan pemberantasan korupsi. Kalau boleh tahu nih Pak ya, besok ada bocoran kegiatan-kegiatannya apa saja sih Pak? Ya. Ini yang saya peroleh ya dari media massa ini ya. Pada peringatan Hakordia tahun ini, kegiatan besar akan dilakukan di 5 wilayah di Indonesia, yaitu Kendari, Banjarmasin, Pekanbaru, Nusa Tenggara Timur, dan Jakarta. Pada tanggal 1 Desember, bertempat di Sulawesi Tenggara, akan dilaksanakan seminar dengan mengusung tema tentang transformasi perizinan berbasis risiko dalam perizinan tambang. Kemudian pada tanggal 2 Desember, kegiatan akan dilakukan di Banjarmasin berupa seminar bersama Pemprov Kalimantan Selatan dengan topik penguatan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa. Kemudian pada tanggal 6, kegiatan akan dilakukan di Pekanbaru, Riau berupa rapat koordinasi aparat penegak hukum. Kegiatan ini akan dihadiri oleh pimpinan KPK, Kemenko Polhukam, Kepala BPKP, Kabar Eskrim, dan Jampitsus Kejagung RI. Selanjutnya pada tanggal 7 Desember, KPK akan bekerjasama dengan PLN menyelenggarakan kegiatan seminar sertifikasi dan penyelamatan aset BUMN dan daerah serta launching modul jaga BPBD. Nah, puncak acara Hakordia ini akan diperingati tepat pada tanggal 9 Desember di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Wah, berarti cukup banyak Pak ya besok. Ya, ada betul. Kegiatan di Kendari, Ya. kemudian ada di Banjarmasin, di NTT juga ada, bahkan di Pekanbaru. Jadi tidak cuma di Jakarta. Kira-kira Pak Rafael, kenapa sih Pak kita harus melakukan Hakordia ini tiap tahun? Apa Pak alasannya? Jadi begini, keputusan menetapkan Hakordia ini bertujuan untuk meningkatkan kepedulian terhadap maraknya kasus korupsi. Selain itu, Hari Anti Korupsi ditetapkan sebagai wujud peran PBB melawan kejahatan korupsi dengan cara mencegah dan memberantasnya. Ketika itu, Majelis Umum PBB mendesak semua negara dan organisasi
untuk menandatangani konvensi PBB melawan korupsi ini sesegera mungkin. Pada tahun 2005, PBB memiliki slogan khusus dalam pemberantasan korupsi yaitu You Can Stop Corruption ya. Kampanye ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran di kalangan masyarakat umum tentang berbagai bentuk tindak korupsi. PBB juga berharap masyarakat memiliki kekhawatiran terhadap korupsi karena penyebarannya sangat luas. Nah, untuk itu ada sebuah keyakinan yang ingin ditanamkan melalui slogan yang diusung bahwa setiap individu dapat secara aktif terlibat dalam menghentikan praktek-praktek tidak jujur semacam korupsi. Ada musuh bersama yang harus kita perangi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu praktek korupsi. Walaupun korupsi itu tidak hanya terjadi pada tanggal 9 Desember, namun dengan peringatan Hakordia, kita diingatkan kembali untuk tak henti-hentinya memerangi praktek korupsi. Oke, sepakat saya Pak tentang musuh bersama tadi ya. Jadi kita semua punya musuh bersama yaitu korupsi. Nah, karena pelaksanaannya dilaksanakan setiap tahun, pasti tiap tahun temanya beda dong ya Pak ya. Betul. Untuk tahun ini temanya apa itu Pak? Nah, Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2021 mengusung tema Satu Padu Bangun Budaya Anti Korupsi. Tema ini diusung untuk mendorong seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat bersama-sama menyelenggarakan rangkaian kegiatan Hakordia tahun 2021. Peringatan Hakordia ini merupakan bentuk dukungan dan perkembangan atas peran serta pemberantasan korupsi yang sudah dilakukan oleh kementerian lembaga, pemerintah daerah, sektor usaha termasuk masyarakat sipil. Selain itu, peringatan Hakordia juga bertujuan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara kementerian lembaga, pemerintah daerah, sektor usaha, serta organisasi masyarakat dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi. Pak Rafael kan di bidang SKKI Pak ya, Fisika PPN dan kepatuhan internal. Nah, di Kanwil DJPB Sulsel sendiri Pak, apa saja sih upaya-upaya yang dilakukan untuk memberantas korupsi ini? Kalau di Kementerian Keuangan sendiri sebenarnya banyak hal yang telah dilakukan, khususnya juga Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai salah satu instansi vertikal DJPB telah melaksanakan berbagai upaya untuk meningkatkan pemahaman sekaligus menumbuhkan semangat dan budaya anti korupsi. Nah, beberapa hal yang telah dilakukan oleh Kanwil DJPB Provinsi Sulawesi Selatan yaitu 1. Melaksanakan program reformasi birokrasi. Nah, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan telah melaksanakan program reformasi birokrasi yang digaungkan oleh Kementerian Keuangan dan dilaksanakan oleh seluruh unit di dalamnya. Hal ini merupakan salah satu upaya nyata untuk mengubah mindset para pegawai yang ada di dalamnya. Program reformasi birokrasi ini dilaksanakan melalui 3 pilar yaitu penyempurnaan organisasi, proses bisnis, dan penyempurnaan penggunaan sumber daya manusia. Nah, dalam pelaksanaan program reformasi birokrasi ini merupakan salah satu upaya untuk memberantas korupsi. Nah, ini di dalamnya dalam reformasi birokrasi ini terdapat penyederhanaan dan modernisasi proses bisnis, di mana penyederhanaan dan modernisasi proses bisnis ini pelayanan menjadi mudah dan cepat sehingga menutup peluang ya pemberian suap kepada penyedia layanan. Nah, kemudian terkait di penyempurnaan proses bisnis, ada tugas di dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan internal. Ini dalam tugas pelaksanaan kepatuhan internal ini terdapat mekanisme pengawasan, kode etik, dan perilaku, serta pelaksanaan sistem pengendalian internal di mana terdapat pengujian terhadap atribut pengendalian utama. Kemudian ada juga pemetaan area rawan korupsi. Nah, dengan mengetahui area rawan korupsi ini dapat diketahui di mana korupsi berpotensi terjadi sehingga dapat dilakukan pengawasan dan pencegahan. Nah, di dalam proses bisnis ini, penyempurnaan proses bisnis ini ada juga sistem pengaduan.
Dengan adanya sistem pengaduan ini memberikan kesempatan kepada pihak-pihak internal maupun eksternal untuk melakukan pengaduan apabila ditemukan pelanggaran kode etik perilaku korupsi maupun gratifikasi. Nah, dalam penyempurnaan pengelolaan sumber daya manusia, ini di Kementerian Keuangan secara khusus Direktorat Jenderal Perbendaharaan ya. Ini proses pengembangan karir sudah dilakukan melalui manajemen talenta, di mana tidak lagi berdasarkan kedekatan sehingga menutup peluang suap dalam rangka pengembangan karir. Demikian saya bisa sampaikan terkait dengan apa yang sudah dilaksanakan oleh Kanwil Ditjen Pemberdayaan Provinsi Sulawesi Selatan. Berat juga ya Pak ya tugas di SKKI ya. Jadi kita juga mengawasi tentang kode etik, kemudian membuat peta yang mana titik-titik mana yang rawan terjadi korupsi. Kemudian Kanwil DCPP juga sudah sangat mendukung reformasi di Kementerian Keuangan. Nah kemudian Pak, saat ini kan seluruh instansi pemerintahan itu harus melakukan pencanangan ZI, zona integritas ya. Betul. Bagaimana Pak di Kanwil Sulsel sendiri Pak? Nah, ini merupakan salah satu upaya juga yang dilakukan Kanwil Ditjen Pemberdayaan Provinsi Sulawesi Selatan untuk menerapkan wilayah bebas dari korupsi ini. Jadi zona integritas ini adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi atau wilayah birokrasi bersih melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan demikian, pembangunan zona integritas ini adalah upaya yang dilakukan dalam rangka mewujudkan zona integritas tersebut. Oke, Pak Rafael, kita kan podcast ya Pak ya, podcast Teta Sultan, berarti kan ada titah dari Sultan. Hari ini kan Sultannya Pak Rafael nih. Ya. Terkait Hakordia ini, Pak Rafael, kira-kira titah yang ingin disampaikan seperti apa Pak? Silahkan. Nah, ini harapan saya ya dengan adanya peringatan Hakordia ini menjadi suatu momen untuk mengingatkan kembali para pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan, khususnya pegawai pada Kanwil Ditjen Provinsi Sulawesi Selatan agar konsisten menjaga kode etik dan kode perilaku yang telah ditetapkan serta berupaya menegakkan budaya anti korupsi. Demikian juga peringatan Hakordia ini diharapkan meningkatkan kesadaran akan pentingnya integritas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari serta mempersiapkan generasi penerus yang mempunyai integritas yang tinggi. Nah, selanjutnya kepada pihak eksternal ya, melalui peringatan Hakordia ini diharapkan seluruh pegawai yang ada di setiap kementerian lembaga turut serta mendukung, membangun dan menciptakan wilayah kerja dan menegakkan budaya anti korupsi serta tidak menyampaikan gratifikasi pada pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan. Oke, terima kasih titahnya Bapak Sultan, bukan ya, Sultannya. Sama-sama. Iya. Baik Sobat Teta, demikian tadi bincang-bincang kita tentang Hakordia. Semoga pesan yang disampaikan oleh Sultan hari ini dapat ditangkap oleh seluruh insan dan Sobat Teta Sultan dimanapun berada. Kami tutup, salam jumpa kembali pada podcast-podcast selanjutnya. Dadah!